Lanjut lagi, itu adalah uang mie. Uang mie juga tidak masuk ke dalam slik OJK. Dan yang terakhir adalah tunaiku. Tunaiku dari PT Amar Bank. Amar Bank Indonesia. Walaupun dari PT Amar Bank Indonesia, mereka tidak masuk ke dalam slik OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua pada sehat walafiat ya. Di hari pertama ini semoga semuanya masih dalam keadaan kondisi yang bagus, keuangannya mudah-mudahan mulai tertata dengan baik, dan yang penting kesehatan, karena kalau sudah sehat kita bisa melakukan apapun. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol-pinjol yang tidak akan masuk BI checking atau slik OJK. Ini sudah saya dari OJK-nya, jadi tidak masuk BI checking. Dan kenapa tidak masuk BI checking kita akan bahas, dan kebetulan yang kita bahas adalah pinjol-pinjol legal. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Teman-teman, sebelum kita ke daftar pinjol yang sudah saya update ya, sudah saya cari tahu dan sudah saya telisik sampai ke dalam-dalamnya, itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pinjol yang benar-benar tidak masuk ke dalam slik. Kalau kalian punya pinjol di sini, kalian bisa abaikan dulu dan kalian bisa menyelesaikan pinjol-pinjol besar yang mungkin ingin kalian selesaikan. Tapi kalau seandainya tidak ingin kalian selesaikan, bisa kalian abaikan dulu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu berita yang ini. Nah, di Indonesia ternyata setiap tahunnya itu mengalami kerugian sebesar 5 triliun untuk pinjol dan investasi bodong. 5 triliun khusus untuk buat pinjol ya teman-teman. Sayang banget ya kalau kita pikir-pikir, kenapa bisa sampai kerugian sebesar ini 5 triliun dalam 1 tahun. Inilah yang membuat orang-orang untuk terus aja membuat perusahaan baru pinjol. Artinya apa? Kita dengan mudahnya untuk dimanfaatkan dan bisa dengan mudahnya diancam-ancam sehingga kita terus bisa mengeluarkan duit kita untuk membayar sesuatu yang legal. Dan kebetulan ya pinjol-pinjol ini ya, pinjol-pinjol yang ilegal saja itu 139 kalau saya tidak salah ya. Itu 139 triliun yang sudah diambil mereka dari Indonesia per tahun. Bayangkan teman-teman ya, berapa banyak yang mereka ambil dari keuangan kita. Nah, kenapa bisa sampai sebanyak ini ya? Perlu teman-teman ketahui ya, di sini ada 3 tahapan yang harus teman-teman ketahui, di mana ancaman DC itu apakah harus kalian benar-benar tanggapi atau tidak. Itu yang pertama ada DC, yaitu debt collector. Yang kedua itu ada DC, yaitu debt collector pihak ketiga. Dan yang terakhir itu adalah FC ataupun field collector ataupun juga kolektor lapangan. Nah, buat yang baru pemula-pemula galbay atau pemula-pemula pinjol di pertengahan tahun 2023 ini harus tahu ya, tugas-tugas mereka ini apa saja, khusus yang legal. Sekali lagi saya katakan khusus yang legal. Yang pertama itu debt collector. Debt collector itu tugasnya untuk memberitahukan kita tanpa mengancam ya. Biasanya kalau ada kata-kata yang masih baik ya, informasinya, "Mbak, hari ini tanggal sekian tolong dibayarkan ya." Nah, debt collector ini memang tugasnya dalam ruangan. Mereka menagih kita melalui WA, SMS ataupun email dengan kata-kata yang masih baik. "Assalamualaikum Pak, Bu, hari ini ada tagihan jatuh tempo sebesar ABCDFG. Nanti kita akan tolong bayarkan di sini. Semoga ada dananya." Biasa kata-kata yang masih bagus, masih sopan, dan itu biasanya 1 sampai 5 hari kerja. Itu biasanya teman-teman masih dipegang oleh debt collector. Nah, kapan waktu debt collector bekerja? Debt collector ini biasanya dibayar oleh pihak pinjol kepada pihak ketiga. Pihak ketiga debt collector ini biasanya yang ilegal, tidak memiliki kekuatan hukum, tidak memiliki kantor yang tetap, dan orang-orangnya adalah orang-orang yang tidak sekolah, yang tidak punya otak biasanya ya, yang mereka mampu mengancam seseorang sampai mereka melakukan pembunuhan karena tahu sifatnya orang Indonesia adalah lemah akan psikis dan juga mentalnya. Gak usah lah orang Indonesia, semua orang di luar negeri juga seperti itu kok, ya kan? Nah, tugas-tugas dari DC ini memang mengancam
mengeluarkan kata-kata makian, binatang sampai pun juga dari dasar perut bumi sampai keluar, itu semuanya dikeluarkan dengan tujuan adalah untuk pembayaran kalian. Biasanya debt collector ini tidak menyebutkan mereka dari APK mana saja, tapi mereka itu punya data kalian, mulai dari nomor FA, alamat dan segala macam. 1 sampai 5 hari pertama atau sampai 3 hari pertama itu debt collector akan menagih secara baik kepada kalian. Kemudian selanjutnya debt collector akan memberikan data kepada debt collector, artinya data yang sama juga dari A sampai Z, data pribadi kalian ditagih oleh debt collector, tapi mereka tidak pernah menyebutkan dari mana saja. Nah, kalau kalian menemukan yang seperti ini, kalian bisa abaikan. Apalagi kalau sampai adanya ancaman pembunuhan, kalian bisa laporkan nomornya, kalian bisa cari GPS-nya di mana mereka berada, kalian laporkan posisi mereka. Nah, kalian bisa tunjukkan kepada mereka yang mengancam-ngancam itu dengan laporan kalian. Kalau kalian tidak mau melaporkannya, kalian bisa abaikan. Itu 100% aman. Kalian bisa langsung blok. Kalau yang udah ancaman ya teman-teman ya, itu adalah memang tugas mereka. Dan satu lagi pesan saya, biasanya debt collector ini mengambil kesempatan dalam kesempitan, yaitu mereka mengalihkan perhatian kalian ketika kalian mau bayar. Selalu saya katakan, jangan pernah bernegosiasi dengan DC atau debt collector. Jangan pernah. Karena apa? Ketika kalian lengah, mereka akan mencari alasan untuk tolong hubungin ini nomor ini ya kalau untuk pelunasan. Biasa kata-kata seperti itu. Atau nanti mereka akan bilang begini, ibu kalau mau pelunasan ibu harus bayar ini juga ya. Ini juga akan mengurangi hutang ibu juga segala macam. Biasanya ada iming-iming kalian untuk membayar di luar dari FA kalian. Gitu ya, saya selalu katakan jangan pernah bernegosiasi dengan DC yang kata-katanya kasar ataupun lembut sekalipun juga jangan percaya. Jadi tetap fokus kalau kalian mau galbaikan aja terus ya teman-teman ya. Kalau kalian belum punya dana, kalau kalian sudah punya dana dan mau membayarkan, kalian bisa bernego secara baik, yaitu langsung ke emailnya mengatakan permintaan untuk pelunasan dengan penghapusan denda 100% kalau kalian ada dana. Kalau kalian tidak ada dana bisa kena abaikan. Lanjut lagi, yang ketiga adalah FC, yaitu field collector. Field collector ini tugasnya ada di lapangan sebagai kolektor, penagih lapangan. Jadi orang-orang field collector ini bisa dengan yang kasar, yang baik, ataupun bahkan hanya say hello aja. Kalau yang kasar rata-rata mereka itu terbawa emosi ketika kalian susah dihubungin atau kalian lari. Nah, kalau yang seperti ini nggak apa-apa teman-teman, diabaikan aja. Saya selalu katakan, pernah bilang gini, kalau kalian tidak mau dicari kemana-mana, tidak mau pusing, tidak mau kalian nanti datanya lebih disebar lebih jauh lagi, dan kalian kuat mental, kalian bisa memang lari. Seandainya pun DC-nya mau cari kemana, tidak akan ketemu sama kalian DC-nya. Karena kalian sudah pindah alamat, KTP tidak sesuai dengan domisili, dan segala macamnya, kalian bisa hapuskan. Tapi kalau kalian ternyata KTP sesuai dengan domisili, terus itu daerah kalian daerah yang gampang dijangkau atau daerah Jabodetabek, kalian bisa tetap mengaktifkan nomor HP kalian, tapi jangan pernah dibaca. Seringnya dengar DC lapangan dikeroyok warga, DC lapangan dipenjarakan. Itu biasanya DC lapangan untuk yang ilegal teman-teman. Kalau punya ilegal seperti mungkin KSP, Koperasi Simpan Pinjam, itu biasanya ada ya. Terus juga gadai-gadai kendaraan yang ilegal, itu emang di lapangannya ada. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya, kenapa Indonesia sampai harus terlalu banyak kerugian. Masyarakatnya sendiri aja sampai 5 triliun. Berarti begitu banyak perputaran uang yang ada di Indonesia, artinya kita sangat kaya. Kita sangat mampu. Kalau seandainya kita bangkrutkan mereka mau ngomong apa? Sementara untuk yang ilegal saja sampai 139. Artinya begitu mudahnya kita untuk mengeluarkan uang dengan ancaman-ancaman dari debt collector yang ilegal. Jadi mulai untuk berpikir ya teman-teman ya, kita galbaikan saja, kita kasih mereka kekuatan bahwa kita bisa menghancurkan mereka.
Kita tidak butuh pinjol-pinjol yang sangat arogan di Indonesia ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk beberapa pinjol yang saya catat ini hampir 99% tidak ada yang masuk ke dalam BI Ceki. Dan rata-rata ini alasannya yang pertama, tenornya di bawah dari 30 hari ataupun 30 hari. Tidak sampai 3 bulan, 6 bulan ataupun 12 bulan. Tuh yang pertama. Yang kedua, perusahaannya itu bisa menjamin bahwa nasabahnya akan membayar. Biasanya mereka menggunakan pihak ketiga yang super barbar untuk menagih sehingga modal mereka kembali. Diingat, ini bisa kalian gabalkan. Buat apa? Buat mereka tidak menagih secara barbar lagi. Oke ya, yang pertama itu adalah Aku Laku. Nah, perusahaan Aku Laku ini ada yang masuk Slik, ada yang tidak. Tapi yang tidak masuk Slik ketika kalian memilih pinjaman dengan tenor 30 hari. Itu tidak akan masuk Slik sekalipun di atas 1 juta teman-teman. Kalau Shopee itu langsung masuk ke dalam Slik OJK. Kalaupun kalian cuma 100.000 ataupun 50.000 masuk ke dalam Slik OJK. Ya, kalau Aku Laku enggak. Oke, yang kedua adalah Julo. Julo tidak masuk ke dalam Slik ya teman-teman ya. Tidak masuk. Kalau kalian sudah pernah ada yang masuk ke dalam Slik, dilihat dari perusahaan mana apakah benar Julo apa tidak. Dan kalau seandainya masuk ke dalam Slik, saya yakin itu tenornya di atas dari 3 bulan masuk dalam Slik. Tapi yang di bawahnya tidak masuk ke dalam Slik walaupun hutang kalian di atas dari 1 juta. Ya. Lanjut lagi. Itu adalah Coinwork. Coinwork dari PT Sejahtera Lunaria Anua. Nah ini juga tidak masuk ke dalam Slik. Kalau kalian yang punya pinjaman ini, kalian pasti tidak akan menemukan pinjaman ini ke dalam Slik OJK. Terus yang keempat adalah Pinjam Yuk. Minggu kemarin saya ada bahas untuk Pinjam Yuk ya teman-teman ya. Nah Pinjam Yuk ini memang super duper barbar. Kalau kata orang dia luar biasa ya, bahasa luar biasa untuk diisi lapangannya ya, nggak bisa lagi berkata-kata. Ini tidak masuk dalam Slik. Kalian langsung galbaikan aja teman-teman. Biarkan aja desinya bekerja keras, jangan kasih makan desinya, jangan kasih gaji mereka. Gitu ya. Lanjut lagi itu adalah Uangmi. Uangmi juga tidak masuk ke dalam Slik OJK. Dan yang terakhir adalah Tunaiku. Tunaiku dari PT Amar Bank. Amar Bank Indonesia. Walaupun dari PT Amar Bank Indonesia, mereka tidak masuk ke dalam Slik OJK. Ini bisa kalian galbaikan. Ini bisa kalian galbaikan. Ingat teman-teman ya, yang saya sebutkan ini kalian bisa akhir-akhir belakangan. Kalau kalian mau lunasi dia paling belakang. Karena bunganya tidak akan kemana-mana. Dan rata-rata bunganya itu akan berhenti di 3 bulan teman-teman. 3 bulan mereka tidak masuk ke dalam Slik. Kalau yang masuk ke dalam Slik itu bunganya akan berjalan sampai 100%. Artinya misalnya kalian punya hutang 500.000 dan bunganya mencapai 500.000, itu bunga akan berhenti dengan sendirinya. Tapi kalau yang saya sebutkan ini yang tidak masuk ke dalam Slik, rata-rata pada banyak yang bilang bunganya berhenti di 3 bulan. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau galbaikan dulu teman-teman. Gak usah pikirkan mau uang dari mana, mau pelunasan dari mana. Bagi saya 50.000 itu sangat berharga, apalagi bagi kalian yang lain ya kan. Jadi kalian tetap fokus untuk perbaiki dulu ekonomi. Kalaupun kalian mau bayarkan, banyak sih teman-teman saya yang mau bayarkan, lunaskan atau bayarkan dulu yang pinjolnya. Pertama pinjol besar, yang kedua yang menyerang langsung di kantor. Kalau yang masih datang ke rumah, masih telepon-telepon ataupun WA ancaman, abaikan aja dulu. Yang fokus adalah yang pertama itu yang pinjol besar pasti sudah masuk ke dalam Slik OJK. Yang kedua yang langsung menagih secara barbar ke kantor. Karena apa? Kita bekerja, kita melindungi dari kehidupan kita bekerja. Karena apa? Saya selalu menyarankan jangan pernah resign gara-gara pinjol. Usahakanlah lunaskan yang memang dia mengajar pekerjaan kita. Gitu teman-teman ya, tetap fokus, tetap semangat, dan jangan pernah menyerah. Kalian tidak sendiri. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semangat selalu, jangan pernah menyerah. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.